mulut tidak bisa menjelaskan. Iya. Kalau bicara pertanian ya, kita matanya yang disuruh. Itu cara memotivasi pertanian. Apa upaya kita supaya banyak petani-petani yang pola pikirnya itu cerdas, yang tidak mengandalkan modal. Beli cuma 3.000. Kembali persoalan harga kak ya. Masalah enggak. Jadi dia itu dibeli bagus hasilnya besar-besar, beli cuma 3-4.000. Kami berpikir bahwa daripada rugi ke puluhan juta, mending rugi ke jutaan katanya. Pasti punya alasan jelas. Setidaknya bisa tidak Bapak berbagi kenapa sampai ada pengetahuan itu? Saya yakin bukan pada persoalan ekonomi saja, tapi masuk kepada persoalan bagaimana kita menghargai tanah. Karena tanpa tanah itu tidak akan menghasilkan. Tanpa tanah tidak diberlakukan dengan hormat, pasti dia tidak akan memberikan sesuatu yang hormat juga buat kita. Itu kan. Yang kedua, kepada mungkin 3 orang ini mungkin hampir seumuran dengan saya, tapi saya salut karena saya pun juga hari ini mungkin sebatas jadi pengamat atau sering membaca literatur tentang pertanian progresif, yang seperti Pak Nurul Yakin bahwa kita tidak akan pernah lepas dari jiwa pengorganisasian. Kapanpun, dimanapun kita, institusi apapun, yang namanya pengorganisasian jangan pernah lepas. Itu yang saya dapat dulu dari guru saya juga. Jadi apa ya Bapak yang 3 ini, apa yang menjadi kiat saudara sehingga begitu mencintai pertanian? Sedangkan kan era modernisasi sekarang ini, dari hasil survei yang saya dapatkan, rata-rata angka petani sekarang itu di atas 40 tahun. 40 tahun. Yang di bawah 20 tahun adalah itu dia berpikir bahwa mending saya kerja di yang tamatan SMA itu, mending saya kerja di mall, saya pasti hidup bersih. Yang kedua, kita masuk ke konteks Jeneponto hari ini. Kalau orang yang mau menikah dan dianggap petani, pasti dia tidak dianggap oleh calon mertuanya. Karena yang dianggap adalah yang polisi, TNI, PNS. Itu realitas yang terjadi. Itu yang bisa dipungkiri. Mungkin rezeki saya bagus, karena saya sebelum menikah saya cuma bilang saya mau cari mertua petani. Dan alhamdulillah terkabulkan. Itu doa saya dan terkabulkan. Tuhan adil menurut saya sampai hari ini. Karena saya ingin lebih dekat dengan keluarga petani. Background saya bukan keluarga petani, tapi saya ingin beristri keluarga petani, dan alhamdulillah ada. Jadi saya ingin Pak Ahmad dan teman-teman yang di atas, Pak Nurul Yakin juga, berilah motivasi kepada generasi muda hari ini. Karena di Tridharma perguruan tinggi pun tidak ada yang bilang kalian masuk perguruan tinggi kalian harus jadi PNS, tidak. Tapi kalian masuk perguruan tinggi itu adalah bagaimana cara berpikir lebih modern, melihat kondisi kekinian hari ini tanah kita atau bagaimana. Jadi tidak ada itu perguruan masuk ke sini jadi ke PNS, tidak. Tapi bagaimana pola pikir yang dirubah. Kita tidak malu ketika Pak Ahmad yang mungkin mengenyang sampai itu, tapi dia lebih tinggi dari profesor cara berpikirnya. Saya salut sama Bapak. Jadi beri motivasi kepada adik-adik, umur mungkin masih 25, masih bisa lah lebih berkarir dalam dunia pertanian. Karena miris juga hari ini kan, kita punya tanah yang luas, masa kita harus makan mie instan tiap hari, sedangkan kita punya pertanian yang bagus. Itu. Jadi mungkin itu saja yang saya bisa tanyakan dulu. Kalau background saya peternak ayam. Oh, siap. Iya, oke. Iya, makasih banyak sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung jawab dulu atau? Oh ya, silakan siapa dulu? Yang sok hitam dulu kayaknya. Silakan. Atau dengan Cak? Oh ya, boleh dekat-dekat. Baru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih atas kesempatan yang diberikan. Yang pertama-tama, Bung Pengalaman, saya ingin bertanya saja tentang pertanian. Saya Pak, alhamdulillah baru 2 tahun ini
kami namanya menanam cabai kalau di sini cabai rawit. Cabai rawit. Dan kita masih menggunakan cabai dari petani. Ambil dari petani kita olah baru kita bibit, tapi masih menggunakan yang kayak tadi, bukan yang pakai polybag tapi yang masih di tanah, Pak. Iya. Jadi yang kedua, kami tinggal di Semangipung, dataran tinggi. Tanah kami dataran tinggi cuma mengandalkan air hujan. Sedangkan kita menanam cabai itu pada saat umur jagung kuning itu sekitar 45 hari baru kita tanam juga cabai di tengah-tengah jagung kuning itu. Dan banyak keluhan Pak, yang termasuk kalau sekarang itu cabai namanya patek yang penyakit patek itu, penyakit patek yang atau biasa cabai itu sebelum dipanen dia sudah banyak jatuh dulu, banyak buahnya jatuh, bunganya ya. Dan ingin saya pertanyakan itu obatnya, karena kita masih mengandalkan itu Pak, biasa dilihat di Facebook atau di YouTube, obat-obat yang kayaknya masih belum bisa. Cuma itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Begini supaya efisien, supaya tidak terlupakan pertanyaan dijawab dulu ya, baru kasih kesempatan. Yang mana mau dijawab dulu, yang tentang cabai dulu atau rahasianya kenapa mencintai pertanian? Oh silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaannya Saudara Abi, kenapa mencintai pertanian? Sebenarnya ini apa nih? Banyak orang-orang memilih bertani itu karena salah satu alasannya itu karena keterpaksaan juga. Tuh. Jadi kalau untuk memotivasi petani, sebenarnya pion-pion saja yang dihadirkan. Karena mulut tidak bisa menjelaskan. Kalau bicara pertanian ya, kita matanya yang disuruh. Itu cara memotivasi pertanian. Kalau bicara A sampai Z tidak akan mempan itu. Pion-pion saja dihadirkan, kasih lihat contoh, mengikut itu. Dia hitung itu dari segi ekonomi, dari segi waktu. Oh masuk ini, pasti bertani itu. Begitu ya? Iya. Terus saya lanjut, Saudara Ancata, cabai rawit. Pertanyaannya ya rontok buahnya ya. Tentang penyakit. Iya. Kalau sebenarnya di dunia horti sebenarnya itu baik dari serangan hama atau jamur dan bakteri, tidak ada obatnya itu sebenarnya. Yang ada itu mencegah. Jadi obat itu bisa memutus saja siklus penyakit, siklus tumbuh kembangnya jamur sama dengan hama, memutus saja yang ada saja di situ. Jadi kalau kita semua di sini mulai dari pengolahan tanah sudah betul-betul pondasinya kita perkuat, bagaimana tahan serang hama dan penyakit itu sendiri. Kalau untuk pemeliharaan, hampir semua perusahaan itu, semua titik-titik daerah dia itu hadirkan penyuluh kayak Pak Husnul, tapi dia di bidang swasta itu mendampingi juga petani bagaimana budidayanya, tapi kan itu cara instan yang iya. Jadi nanti ditambahkan lagi sama teman-teman. Jadi kurang lebih seperti itu. Artinya
tidak ada obat, yang ada pencegahan. Pencegahan. Iya. Oh iya. Iya. Jadi Mulai ya dari- mungkin bisa ditambahkan deh. Silakan ditambahkan dari 2 pertanyaan Ya, terima kasih. dari Pak Assalamualaikum Dusung atau warahmatullahi Den Naba atau Den Ali. Silakan. Ini kapan? Jadi pertanyaannya tadi ke Abi dengan Mak, kenapa kita mencintai pertanian atau bagaimana motivasi kita ke anak muda untuk bertani? Kenapa sampai segitu mencintai pertanian, karena dari muda sampai sekarang terus berinovasi di pertanian. Kemudian yang kedua tadi terkait cabai, mungkin sudah dijawab oleh Den Bua. Silakan Pak Dusung. Oh ya, terima kasih. Pertama-tama kan katene Iya. pertama tak beragama gini, waktu kalingku tak beragama. Iya. Nah biasanya tu pandritata cerita karena pun ni parakai itu makhluk na karing Allah Ta'ala. Iya. Luar ni gappa. Hasil siagaan pahala. Di. Iya. Nah punna apa-apa mamu ni jama punna ikhlas tahu biasa na karing baji-baji ki hasilna. Tapi kita umumna karingin jo tau lamu-lamu ngana wasele nondang biasa ya kerugian jembatui. Oh begitu. Jadi intinya kalau menurut saya karing Iya. kita mencintai dulu sesuatu tanaman baru kita tanam. Tapi kalau uangnya kita cintai biasa tak balik kan. Iya. Tak balik. Betul. Iya. Terus apa sabakna na kusumanga karena Iya. karena memang injo punna hasil ni cerita karena tinggi pendapatan na petani Iya. termasuk tinggi kan. Betul. Karena injo sumpah punna patarima gaji kan sekali je si bulan. Sekali sih pulang. Tapi Punna petani eruku reta bahkan setiap minggu. setiap Iya. hari bisa, 2 kali 1 hari bisa. Luar biasa. Iya, tergantung. Iya. Sepanjang kita mencintai pertanian. Iya. Seperti itu. Iya. Kan. Iya. Terus apa njo sumpah ku tambah-tambah karena Iya, kita tambah mi. masalah lada cak dia kulek intu rolo main di bibit. Ya karena njo bibit ke rupa-rupa mentu. Nia agak tahan sama patek. Nia gampang nolo patek. Nia agak tahan sama lalat buah, nia agak tahan. Iya. Iya, jadi terutama ke teri rumbia kan apa-apa mau kan bibit bobot kapan iya bibit jadi pertama bibit ki boya-boya non narolo apalagi kami neka bebas lagi Iya. Bebas cari informasi. iya karena informasi tuh karena punya cabai rawit ada 2 golongan harga. Ada yang nomor 1 harganya, ada yang nomor 2. Nah, pada umumnya itu yang nomor 1, kelas nomor 1 itu harganya umumnya itu agak tahan patek sama lalat buah. Alasannya apa? Karena tebal. Ya. Salah satu diantaranya adalah kan bibit lokal karena salah satu diantaranya adalah Ori 212. Misalnya agak tahan itu ripatek. Oh, seperti itu ya, Pak Dusung. Tapi agak tahan. Tina pun marai ngelak busuki pun anjun salah tina jaya. Tapi agak tahan. Tina nolo tonji. Oh. Sebenarnya juga karena kayak namanya makhluk hidup itu butuh air kodong. Makanan itu nomor 2 sebenarnya. Coba makin nih. Kuncinya di air pertama. Iya, jadi apapun alasannya harus ada air. Harus ada air, betul. Apa rati kiri gunung
Tidak ada sumber air. Tidak. Boy, susah deh. Berarti Tapi solusinya- sering hujan. Air hujan dikumpul. Oh, pakai penampungan. Iya. Penampungan Solusinya parkir penampungan relokasita. Ada mi. Ada. Oh, berarti Berapa luas penampungan ta? parkir 5x5. Kianu karena coba pola 1 liter 4 pohon. 1 Air. liter air 4 pohon. pohon cabe. Jadi punna misalnya si bulan lagi basah, injo mau nonton. Misalnya. Sampai sedetil itu. Iya. Jadi kirain jadi nganca. Iya, jadi punna misalnya sampul ada anta, injo mau berarti si kaman aja nih. Iya. Rumusnya. Nah, kulakukan injo kan kulakukan. Iya. Luar biasa solusi dengan Ca. Jadi parkir penampungan kiri kemia siapa Kira-kira. batana Iya. ladata. Jadi 1 liter itu untuk 4 pohon. Punna kianu karena sekarang yang saya tahu sistem penyiraman yang selang tetes yang paling irit. Selang tetes. Iya, mati-mati kan Ya mati-mati. Livi kan. punya itu kalau selang tetes. Punna kami nyurate enjo selang tetes kipakin salah. Lain. Irit kirjene. Iya. Itu. Kira-kira terjawab ini. Pertanyaan atau siapa tahu dari narasumber mau ditambahkan misalkan Denaba. Oh, cukup ya. Ya, kalau begitu kita persilakan ke penanya berikutnya untuk memberikan cerita atau pertanyaan. Silakan. Oh ya, 2 di sini dulu baru di atas. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saya Irfan Afandi, asli Arung Keke Kereng. Cuma saya baru kembali ke Jeneponto itu 3 tahun ini. Saya merantau itu Kereng, separuh hidup saya merantau. Mulai 93, terhitung mulai 93 saya tinggal ke Jeneponto, mulai sekolah di Makassar. Setelah itu tidak pernah kembali lagi. Ya mengenai background itu sudah banyak Kereng. Terakhir di Sulbar itu paling lama saya usaha minyak, dan saya belum pede karena menyebut diri petani. Masih karena baru 3 bulan ini saya memulai awal Ramadan kemarin. Oh iya. Terinspirasi dari bapak pensiunan ASN, beliau sudah meninggal 4 bulan lalu. Jadi sejak pensiun itu ada lahan kurang lebih 1 hektar di kampung itu. Lumayan. Dekat pinggir sungai. Iya. Dan sepanjang tahun tidak kering airnya. Itu bapak itu hobinya menanam apa saja kering. Dan dia tidak jual, dia hanya hobi saja. Mulai dari pisang Cavendish, bawang merah, tomat. Terakhir tomat itu dia tanam 250 pohon saja dengan cara di lambaran kering tanpa dikasih mulsa bedengan. Itu berhasil. Saya terinspirasi dari situ kan sejak meninggal. Karena saya malas sekali ke kebun sebenarnya. Karena sekarang ada usaha yang petelur juga, alhamdulillah sejak pulang dari perantauan. Saya memulai kareng awal Ramadan kemarin, memulai 2.200 pohon tomat buah. Lewat media sosial, YouTube apa semua. Saya pakai mulsa. Dari media sosial saya lihat alat-alat kayak alat pH meter apa semua. Ya semi modern lah menurut saya. Kemarin sudah panen pertama alhamdulillah, tapi saya belum tahu karena belum ada perbandingan. Saya kenal Pak Ahmad sekitar sebulan lalu, dikasih kenal sama kakak yang di Kalla, CSR Kalla. Beliau sering berhubungan sama Pak Ahmad. Saya pernah berkunjung ke rumahnya. Jadi beliau tuh selain Google, Chat GPT, Pak Ahmad juga tempat saya bertanya. Luar biasa. Mudah-mudahan tidak bosan-bosan Pak Ahmad, saya telepon. Saya telepon setiap saat kalau ada masalah. Saya lihat perkembangan tomat saya kering ya lumayan menurut saya. Ini besok insya Allah panen kedua 2.200 pohon. Jadi saya bibit
pakai potrai, pakai mulsa, ya semi modern lah. Semi modern lah, iya. Jadi pernah saya buat status itu karena apa ya? Jadikanlah petani sebagai profesi utama, jangan jadikan pilihan terakhir. Oh begitu. Artinya bangga lah jadi petani. Iya. Menyambung Luar Bapak biasa, luar soal biasa. status sosial karena ini jadi pontong. Iya. Apa ya? Kamar di dusunku karena satu dusun itu ada 30 lebih tentara karena tentara aktif. Iya. Ini anak lompo, anak tentara. Bukan saya ya tanpa menghormati tentara, tapi sepertinya itu menjadi apa ya? Apa ya, status sosial. Status sosial. Dan jadi pembicaraan. Sebenarnya lulus mana balik kampung karena nilangnya Reji. Iya. Lulus itu yang bangga lah jadi petani. Iya. Walaupun saya baru 3 bulan. Jadi untuk ke depan karena saya baru tanam ini 1/4 karena ada kurang lebih 1 hektar. Insya Allah ke depan saya mau persoalan air apakah ini saya mau bingung antara tetes atau sprinkle atau apalah nanti ke depan. Saya koordinasi Pak Ahmad nanti apa yang cocok karena sungainya itu sepanjang tahun ada kering. Mungkin tahun ini agak panjang, kemarin saya tidak tahu. Demikian Kareng. Terima kasih. Ya, apa yang pertanyaannya? Iya, pertanyaannya. Yang saya mau tahu Kareng, wadah untuk sharing-sharing soal pertanian di Jeneponto karena saya orang Jeneponto asli tapi merasa baru di sini. Baru 3 tahun. Saya lebih banyak di perantauan Kareng. Itu sharing-sharing soal pertanian, petunjuk-petunjuk dari dinas pertanian misalnya atau apa, itu Kareng mungkin. Iya. Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya di Songko. Ya, silakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Petani bersama. Mungkin kalau saya lebih kepada konsultasi saja, Kak. Saya kan sebetulnya memang lahir dan besar di keluarga yang berprofesi sebagai petani. Jadi kalau saya masih ingat sekali itu waktu masih SD, kalau pulang dari sekolah terus pergi ke lahan kebun untuk menyiram itu, entahkah itu bawang merah ataupun cabai. Iya. Dan itu masih sangat manual sekali pada waktu itu. Nah, kalau semisal mungkin saya sebutnya kakanda-kakanda yang tadi bicara tentang pertanian, saya langsung teringat bahwa tidak ada alasan untuk kita tidak bangga menjadi petani. Iya. Karena kalau kita melihat kembali sejarah ke belakang, Bapak pendiri bangsa Indonesia Soekarno itu membuat sebuah ideologi Marhainisme, yaitu terinspirasi namanya dari seorang petani, Marhain, yaitu seorang petani yang ada di Bandung pada waktu itu. Itu terinspirasi dari seorang petani yang mungkin kalau saya sedikit bercerita bahwa pada waktu itu Soekarno sudah lama melihat bahwa proletar yang dimaksud dengan Marx itu berbeda ciri-cirinya dengan masyarakat Indonesia. Kenapa? Karena menurut Marx yang dimaksud dengan proletar itu adalah dia itu dipekerjakan oleh orang lain, dia itu adalah buruh. Sementara di Indonesia itu berbeda. Di Indonesia dia temukan itu dalam sebuah dialog waktu itu 1920-an, ketika Soekarno tidak masuk kuliah, terus jalan-jalan keluar, dia melihat seorang petani yang sedang menggarap sawahnya. Kemudian dia ke sana menemui dan bertanya bahwa lahan ini siapa yang punya? Milik saya. Terus alat-alat pertanian ini, cangkul apa segala macam, punya saya juga. Apakah Anda dipekerjakan oleh orang lain? Tidak, saya bekerja untuk diri saya sendiri. Kemudian apakah upahnya itu Anda kemanakan? Upahnya itu untuk menghidupi diri saya dan keluarga saya. Terus pertanyaannya lagi adalah, apakah hasilnya itu cukup? Tidak. Nah, inilah yang dimaksud menjadi ciri-ciri Marhain. Jadi kalau saya sebutnya petani itu adalah kaum Marhain. Kaum Marhain. Jadi Soekarno melihat bahwa kenapa
Mars melintas di sana karena di sana sudah terjadi revolusi industri, sementara di Indonesia belum. Dan dia masih bekerja untuk diri sendiri. Dan Soekarno mengatakan bahwa petani itu adalah penyangga tatanan negara Republik Indonesia. Jadi itu saya katakan tidak ada alasan untuk kita tidak bangga menjadi seorang petani. Sedikit saya mungkin bercerita Kak, bahwa saya kan tinggal di sini di belakangnya Rumah Sakit Lanto, khususnya di Panara, Kelurahan Empong Selatan. Jadi kalau bicara di persoalan air, di sana alhamdulillah cukup lancar airnya, karena kita pakai sumber air itu dari sumur. Jadi di kedalaman 10 sampai 11 meter itu sudah mempan. Bisa itu mesin pompa air bisa beroperasi 24 jam tanpa kering. Jadi petani-petani di sana itu menghidupi tanamannya lewat dari air sumur ini. Air sumur pompa. Iya, air sumur. Dan bahan bakarnya itu adalah tabung gas LPG yang 3 kg. Iya. Nah, sekarang petani di sana itu mayoritas menanam jagung. Jadi ada jagung yang namanya jagung pulut arumba. Oh, jagung pulut arumba, Batara Puno. Iya. Jagung pulut arumba. Jadi dia itu sangat memikat sebetulnya petani untuk menanam. Kenapa? Karena dia itu masa panennya 2 bulan. 50 sampai 60 hari dia sudah dipanen. Dan yang mengambil hasil panennya ini adalah pedagang itu sendiri. Jadi tugasnya petani cuman menanam dan merawat. Juga saya menanam cabai di sana. Saya sebetulnya memang sebagai mahasiswa, jadi saya kuliah S1 selesai itu di 2024, itu hasil dari tanam cabai dan jagung pulut arumba. Luar biasa tahu. Iya. Keren. Cuma kan alhamdulillah juga saya sekarang sudah lanjut pasca sarjana. Iya. Iya, jadi saya memulai pendidikan ini dari hasil cabai dan jagung pulut arumba. Tapi yang saya khawatirkan ini karena jagung pulut arumba ini sangat sensitif dengan perubahan cuaca, karena dia itu daya tahannya itu lebih rentan daripada jagung kuning. Iya. Saya mungkin melihat bahwa petani-petani di sana itu masih mungkin kalau saya jalan-jalan ke Rumbia, saya sangat terinspirasi sekali bilang bagaimana caranya ini, apa yang saya harus memulai dari mana ini untuk bisa masuk itu dengan istilah pertanian semi modern itu. Iya. Karena di sana itu masih sangat tertinggal. Karena saya juga terus terang, karena saya aktif di perkuliahan, terus aktif juga di organisasi, terus aktif juga bertani. Kadangkala saya ini kewalahan mengatur waktu, karena itu cara-cara bertani yang saya pakai masih boleh dibilang masih ketinggalan zaman. Iya. Mungkin saya sedikit butuh konsultasi itu, tapi saya harap konsultasinya bukan cuman pertemuan kali ini, tapi bisa berkelanjutan. Mungkin jalan sekian akhir kata dari saya. Pejuang pemikir pejuang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Sama kayak Aldi nih. Orang tuanya bagaimana Aldi? Iya. Ya, silakan ke penanya ketiga. Masih ada satu sekalian supaya dijawab sama narasumber. Kayaknya harus di pertanyaan kedua ya. Cek. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Ayuni. Saya dari Rumbia. Background saya petani sekaligus pedagang atau supplier buah dan sayur di sekitaran kota Jeneponto dan Sungguh Minasa. Asik. Sebelumnya saya akan membahas tentang mengenai petani di kampung. Begini, sebenarnya untuk menjadi petani itu berpenghasilan yang menurut saya jauh lebih banyak daripada, mohon maaf, ASN. Kebetulan orang tua ASN dan saya sendiri seorang gadis, sendiri saya bersaudara rihlah menjadi petani sekaligus pedagang. Kenapa? Dari beberapa hasil survei dari teman-teman yang kuliah, ternyata teman-teman yang notabene keluarganya adalah petani itu lebih cepat membayar SPP daripada saya yang notabene-nya keluarga saya alhamdulillah lumayan dari ASN. Saya terinspirasi dari sana. Kemudian pada waktu itu saya memang suka ke rumah teman yang notabene-nya petani. Kenapa? Saya suka bercerita dengan keluarganya berapa penghasilan petani. Nah, dari situ
Saya sebenarnya lulusan sarjana pendidikan. Saya seorang guru yang kurang lebih 3 tahun menjadi guru, kemudian rihlah menjadi petani dan pedagang. Kenapa? Begini, kalau yang di kampung itu, saya anggap bahwa petani di sana kurang cerdas. Saya katakan bahwa menjadi petani itu juga butuh pendidikan. Kenapa demikian? Di kampung itu terlalu dipermainkan dengan pedagang. Salah satu berhasilnya dari seorang petani itu juga ada di tangan pedagang. Kenapa demikian? Pedagang yang mempermainkan harga, dan yang kedua, pedagang yang mempermainkan bibit dan pupuk. Permasalahan yang sekarang, kalau yang di kampung saya ambil problem yang di kampung itu, pedagang-pedagang pupuk dan bibit itu dia mensuplai petani dengan bahasa nanti panen baru dibayar, dan kemudian dari kalimat nanti panen baru dibayar, setelah panen ini si pedagang sesuka hati kareng, dia sesuka hati. Kayak harga di pasar itu sudah sampai 28.000, di kampung masih 12.000, masih ngesot. Karena kenapa? Petani tidak enakan kareng. Masa dikasih orang lain sementara kita dimodali dengan pedagang yang ini. Makanya saya bilang menjadi petani juga itu butuh dorongan pendidikan. Contohnya saya, alhamdulillah kareng, dari sejak 3 tahun yang lalu orang tua adalah petani alpukat, murni alpukat kareng. Saya bersaudara dikuliahkan, didaftarkan tentara, saudara itu murni dari alpukat. Terus saya rasa kerugian orang tua saya sebelum saya berpendidikan itu sangatlah jauh. Di 3 tahun lalu sebelumnya itu, karena sebelum-sebelumnya paling naik alpukat saya itu dibeli 6.000, 7.000 per kilonya. Kemudian setelah saya berhenti menjadi guru dan rihlah menjadi pedagang, saya sendiri yang eksplor keluar alpukat orang tuaku. Alhamdulillah sekarang karena sudah tembus 29.000 per kilo dari 7.000. Makanya saya bilang mungkin adalah upaya pemerintah untuk melakukan penyuluhan di kampung-kampung terpencil yang petaninya itu masih minim pengetahuan. Apalagi kalau dibilang masalah dimodali dengan pedagang. Sebenarnya petani adalah pekerjaan ini yang paling bermodal di antara semua. Akan tetapi rendahnya pola pikir petani yang membuat seolah-olah bilang, oh nanti pi dibayar, selalu pakai bahasa nanti pi dibayar, nanti pi panen, padahal ada uang sendiri yang bisa dibelikan bibit atau pupuk yang lebih berkualitas. Kenapa saya bahas demikian? Karena problem yang kedua adalah pedagang yang suplai bibit dan pupuk itu selalu bibit yang kualitas bawah. Bahasanya begini, karena tidak mungkin ada pedagang yang mau rugi. Saya katakan sama petani di kampung begini, contoh bibit cabai kareng kan ada 2 di cabai besar kareng di cabai besar itu ada pilar dan darmais. Darmais itu kita tidak boleh eksplor keluar, karena kenapa? 2 hari atau 3 hari itu dalam kantong sudah basah. Sementara pilar kareng saya pernah tembus kirim ke Palu itu 4 ton 2 hari sebelum lebaran, karena pilar memang itu eksplor. Akan tetapi di kampung kareng kebanyakan itu yang ditanam itu darmais. Kenapa darmais? Karena itu suplai dari pedagang yang modali kareng. Oh, seperti itu. Iya, jadi pertanyaan saya seperti ini kareng. Apa upaya teman-teman dari yang ceritanya kita yang ingin bangkitkan dunia pertanian, apa upaya kita supaya banyak petani-petani yang pola pikirnya itu cerdas, yang tidak mengandalkan modal dari pedagang. Kan kita ini ceritanya pertanian ini modal terputar. Boleh dibilang lebih banyak kuanta daripada SN, mohon maaf kareng. Lebih banyak memang karena kita panen bukan 1 kali. Kita bisa panen sampai 20 kali. Jadi kalau persoalan modal banyak di kareng. Jadi itu, apa upaya dari teman-teman yang ingin membangkitkan pertanian untuk meningkatkan pola pikir petani supaya bisa menghasilkan lebih banyak, ini lebih banyak hasil pertanian tanpa dimodali dengan kerugian harga kareng. Kalau pedagang luar masuk bisa beli 28.000 di kampung, kareng 13.000 paling mentok karena dimodali. Mungkin seperti itu kareng. Sekian dan terima kasih dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk pertanyaan pertama dari Bapak Irfan mengenai wadah atau tempat untuk bertanya terkait masalah-masalah pertanian. Kemudian mungkin kira-kira pertanyaan seperti ini, yang pertanyaan keduanya Pak Irfan, apakah di pertanian ini tidak menjanjikan kesuksesan dalam bentuk finansial? Kira-kira seperti itu pertanyaan, apakah bertani ini mampu tidak menghasilkan pundi-pundi yang banyak seperti itu? Silakan dijawab siapa kira-kira? Ya. Kau sendiri. Ya, terima kasih atas tanggapannya. Jadi mungkin Bapak ini tadi kayaknya satu jawaban saling berkaitan gini.
Jadi apa namanya? Tapi di apa permasalahan tanggapan yang ketiga ini itulah dulu saya waktu baru pindah dari datangan rendah ke tinggi, saya bentuk pemuda tani kelompok. Jadi kuncinya kelompok tadi juga di apa sama Bapak tadi, organisasi manajemen. Kita semua banyak-banyak kalau kita pernah keluar atau pernah kuliah berarti kita paling tidak punya jaringan, punya organisasi. Makanya nanti mesti kita manajemennya, organisasinya gimana, aksinya gimana, kelemahan kita gimana, nanti kita saling organisasi kita saling melengkapi. Jadi gini, jadi memang dulu itu di pemuda tani dulu saya bagi, ada yang budidaya, ada yang di pemasaran. Ya memang saya juga sering jalan-jalan ke Kalimbu, mungkin mesti kenal juga di Kalimbu. Di Kalimbu itu kan pasang jam 11 sampai jam 2. Itu yang dari puncak-puncak ngumpul di sana, jam 2 sudah pindah ke mana, Pasak Tengkong, Sungguh Minasa, dan kemana-mana. Dan pernah saya survei memang cabai rumbia itu ada selisih di sana 500 sampai 1000 per kilo. Karena apa? Karena kualitasnya. Dulu pada waktu yang lain tempat belum pakai mulsa, kita di sini pakai mulsa, harganya lebih kinclong, lebih mahal akhirnya di sana. Dan ini juga dilema juga sebenarnya. Jadi dulu itu biasa memang petani di Kalimbu, orang Jeneponto juga. Beliau yang modalin, dia yang ambil seperti itu. Makanya dulu planning saya nanti itu di pemuda tani dulu itu panennya kita kasih kumpul ataupun warga yang lain kasih kumpul nanti satu pintu, biar itu tadi nilai tukang petani tidak diombang-ambing sama yang punya modal. Tapi kadang juga yang di sana juga sepupu semua, saudara semua, jadi juga dilema juga kan. Nah, makanya dilema juga. Tapi kita harus tetap optimis bahwa kita harus punya organisasi, punya kekuatan. Hal ini misalkan gini, saya juga kemarin ngobrol sama Deserang sama Pak Syarif, jadi kedepannya juga ini nggak putus di sini, mungkin kita bikin WAG ataupun kita ada diskusi rutin tiap 2-3 minggu atau gimana, atau siapa yang jadi tuan rumah kayak arisan keliling begitu nggak masalah, saya welcome saja. Kebetulan juga salah satu tugas saya ya, jadi saya kan penyuluh pertanian sekarang di Kementerian Pertanian di Jeneponto, cuman saya kan di Tangkoang, tapi insya Allah kayak semua kecamatan saya sudah 8 desa 4 kecamatan, jadi titik-titik itu sudah banyak saya ini. Jadi intinya gini, dan terus terang setelah saya pindah-pindah semua, saya belum menemukan memang beliau-beliau ini tim di Ngumbia yang solid gitu loh. Belum, saya tiap kali pindah pengen sekali bentuk pemuda tani, tapi mana ini nggak ada pioner, nggak ada yang bisa dipegang gitu loh. Berarti selama ini cuma di Rumbia juga ya? Iya. Saya di Mangepong pernah 2 tahun di Mangepong. Saya cari kelompok pemuda, nggak ini padi jagung memang ya. Jadi memang lebih gampang ke yang petani sayuran. Jadi mungkin beliau di mana Pak? Agung Kekeknya di Bangku Gaya mana? Oh, Palantikang di atas di Akpal. Memang saya pernah ketemu tentara waktu di toko tani. Ini kenapa ini Bapak belanja belanja racun, dia yang premium semua. Kan kita lihat, saya biasa terus lihat kalau petani yang belanjaannya premium berarti dia punya punya modal ilmu, tapi bukan berarti yang di bawah tidak punya modal. Maksudnya dia paham. Kalau di Ngumbia itu kan kita bilang bahasa Latinnya, kandungannya carbofuran, mektin apa. Jadi kalau di bawah kan masih cleanset gitu. Jadi memang tadi juga kalau Pak Ahmad sudah syariat, makrifat sudah hakikat. Ini sudah mulai makrifat. Kita semua mungkin masih syariat. Kalau di agama kan seperti itu ya. Tapi itulah. Itu nanti mungkin ada ini kita gimana nanti ke depan seperti apa. Jadi intinya gini, nanti mungkin di masing-masing, saya dulu berkeinginan di Rumbia. Saya kan di Malang 8 tahun. Di sana kalau di Pujon, di situ itu ada namanya terminal agribisnis. Saya dulu itu pernah waktu di provinsi ada forum begini, saya Bu, bisa nggak itu di Tompo Bulu ada terminal agribisnis. Di situ itu ada segitiga, ada goa, ada banteng, Jeneponto. Itu jadi terminal agribisnis, di situ ada pasar. Jadi pedagang cukup sampai di situ. Harganya ditetapkan di pasar, nggak boleh diambil-ambil. Kita kelemahannya di Rumbia kan gini, sekarang nggak di Rumbia saja, ini jagung juga sama kasusnya.
Jadi ini apa namanya, petani nggak berkutik, selain tadi itu pemodalnya dari dia yang modalin, ini pedagang juga ambil di kebun. Itu ambil di kebun, jadi dia nggak berkutik juga. Dia hitungan daripada saya sewa mobil begini Iya. dia diambil. Nah itu kalau di Malang itu yang lagi bisnis yang di Pujon itu, di situ petani ngumpul semua di situ. Semua produknya di situ dikasih kumpul, jadi harga pasar yang muncul. Pedagang nggak boleh kelahan. Itu Oh, begitu, Pak, ada ya. terminal agribisnis. Jadi misalkan yang bagusan tumbuh bulu. Makanya dulu saya sempat di provinsi itu saya ini waktu dengan Kadis saya berusaha, Bu gimana, tidak ada Mas, nggak ada stoknya untuk kita ada terminal agribisnis. Mungkin ke depan pemerintah punya keinginan ada ketua KNPI yang dekat dengan ya, dengan beliau-beliau. Insya Allah. Ya gini, jadi follow up-nya gini. Jadi kalau di sana itu ada terminal, ada agribisnis, harga ditetapkan di pasar gitu, di tengah situ. Jadi teman-teman nanti yang ngambilnya juga di situ, dilempar ke situ, jadi adil gitu. Dan di titik-titik lokus-lokus ini mungkin di Agung Keke jadi piontek itu ada bikin kelompok gini atau pemuda tani atau apapun gini. Dan juga sekarang ini pemerintah ada istilahnya kelompok ekonomi produktif KEP. Selain kelompok tani, ada Gaboktan, ada Kewit, ada KEP. Jadi ini KEP ini misalkan kita bikin kelompok pemuda tani itu ataupun kelompok tani khusus di Horti, nanti kita usaha ada semacam nggak hanya di budidaya. Jadi kita berkelompok nanti mulai penjualan apapun itu kita sudah mulai ini modelnya kan pembukuannya, pemasangannya sudah mulai itu. Jadi nggak hanya tanam jual nggak ada analisa usaha, nggak ada apa-apa. Jadi kita ini dan juga ini kan gini Pak, mulai 1 Februari itu 1 Januari kan penyuluh langsung ke pusat. Langsung ke Jakarta ya. Jadi ini teman-teman itu lebih gampang. Dulu kan biasa mungkin yang Asia umum yang dapat bantuan kan yang deket-deket. Oh gitu ya. Saya juga di dalam, cuma makanya saya lebih suka yang free begini. Yang mandiri lah. Yang mandiri kan gini. Jadi sekarang kita lebih leluasa Jadi nanti itu di tiap desa kan ada penyuluh. Beliau nanti teman-teman itu pegang namanya e-banper. Bantuan penelitian, jadi otomatis lewat aplikasi. Jadi nanti misalkan kemarin saya juga ngobrol sama Pak Syarif ini, ataupun nanti di mana itu, misalkan di Jombe, dia potensi ada itu tanah, ada sungai, tanahnya 200 meter dari mana untuk kasih pindah, ataupun di Pandang saya juga sungai keliling ke sana. Nah ini ada potensi ada sungai, adalah hanya di atas. Berarti kita identifikasi, oh yang butuh ini berarti nanti irigasi pepompaan, diangkat naik ataupun pepipaan. Di atas kita bikin bikin penampung, bikin tower, nanti dilempar lagi ke kanan kiri gitu. Nah kita kayak model kita sudah seperti itu, kita datangi penyuluhnya, biar nanti kalau ada pengajuan diikutkan. Jadi langsung PPL-nya nanti kelompok tani, tapi harus kelompok tani ya. Jadi kelompok tani titiknya di mana, di poligon, maksimal paling enggak minimal 5 hektar. Di poligon langsung diajukan. Nanti persyaratannya seperti apa? Kalau sesuai dengan juknisnya ada persyaratan pembentukan kelompok insya Allah di ACC langsung Jakarta yang ini enggak. Langsung pusat langsung. Jadi petani PPS kan langsung pusat itu. Jadi paling tidak menekan yang sistem dibagi-bagi kemarin ini. Paling enggak ya yang dulu paling nggak bisa 50-50 lah, tapi kan pulaunya lebih besar daripada yang ini. Jadi seperti itu. Jadi kuncinya kita di organisasi. Jadi meskipun kita petani, tapi kita harus tahu organisasi biar kita lebih kuat itu. Nah, dan juga tadi memang di Ngumbia ini geleng-geleng memang saya. Di Ngumbia kan geleng-gelengnya gini. Memang secara pendidikan ya. Pendidikan Ngumbia itu mungkin agak di bawah. Di sana juga pengah itu kayak masalah trafficking tinggi. Nah, tapi di sana panennya paling tinggi. Kenapa SD saja SD 50 ya. SD 50, SMA mungkin 100 panennya. Apalagi gitu, punya SK 200. Tapi memang ya sesuai dengan ini hasilnya orang tuanya, meskipun Pak Ahmad SMA, yang lain mungkin SMA semua. Tapi mesti panen dia mampu lah, karena memang hasilnya seperti itu. Ekonomi ya, perputaran ekonomi jadi memang luar biasa di Rumbia. Di Ngumbia itu dulu cabai kan
panen mungkin 5-10 kali. Ini teman-teman mungkin sampai 15 kali. Luar biasa. Jadi satu kali tanam bisa sampai 15 kali. Itu tadi pondasinya. Jadi nanti mungkin saya pengen ada bahan-bahan, nanti bisa kerja mungkin bikin dokumenter. Jadi gini, jadi kayak cabai ya. Di sana itu kita bikin bikin bedengan. Itu benar-benar kita kita hayati. Itu hampa kayak begini misalkan ya. Kita bajak semua. Habis kita bajak semua, pupuk kandang sama dolomit langsung kita kasih. Bukan satu bedeng atau satu lubang. Selama ini kan satu lubang. Iya. Jadi habis kita bajak, kita kasih pupuk kandang sama dolomit, baru kita halus. Setelah halus, baru kita bedeng-bedeng. Kita ngapikan, kita sayang-sayang, ditepuk-tepuk. Ada itu videonya nanti. Dipukul-pukul, ngapikan, ngapi sekali. Nah, terus itu bedengan yang 12 meter, kita potong plastik 10 meter, kita tarik 4-5 orang. Jadi kita kerja bakti dulu. Hari ini Senin di Pamanglin, Selasa di Deng Namba. Karena kita tim. Ini yang hilang sebenarnya. Makanya gotong royong tadi. Iya, gotong royong. Jadi mungkin dari sini masing-masing ini mungkin nanti itu ajak kalau ada komunitas satu dusun satu desa bikin kelompok, kita model seperti itu. Itu yang hilang sebenarnya. Jadi kita di sini mulai di awal sudah kerjasama. Nanti penjualannya kerjasama apalagi juga. Ada ibu yang bisa menghandle itu, pemasaran ya. Ada MBG juga yang bisa masuk. Iya, amin. Itu dan gini ya. Jadi maaf saya lepas. Bukan lepas ya. Saya dulu juga ke dunia itu, maksudnya jual itu. Cuman saya sekarang lagi kan ke ini usaha saya, usaha roti ya, roti JJ. Jadi memang semuanya konsepnya sama. Maksudnya filosofinya sama dengan Pak Ahmad ceritakan tadi. Itu roti ya. Itu roti kalau kita mau bikin hati tidak enak. Itu rotinya jadi tapi nggak laku. Oh gitu. Iya. Jadi itu saya tekan sekali. Jadi pagi-pagi itu biasa bikin roti. Kalau sama istri kan cuma berdua. Ya, bikin roti itu sama mungkin bikin anak begitu ya. jadi kalau lagi enak bikin roti hasilnya bagus, malam dijual habis. Tapi kalau kita sejak awal ada tarik menarik, ada hatinya tidak enak, nggak plong, itu hasilnya ada, tapi juga nggak itu. Mungkin kalau cabenya nggak usah makanya biasa saya guni sama teman-teman petani. Ada gini ya, ada putranya Kiai almarhum Yai Jamaluddin Ahmad di Jombang, putranya Gus Idris. Beliau naik Kiai, tapi suka main drum. Orang pilih anaknya Kiai main drum, tapi penasihatnya satu sama Kiai itu, kamu nggak apa-apa main drum, tapi setiap ketukan yang penting hatimu Allah, maksudnya nyebut nggak apa-apa, tapi jangan lupa. Makanya saya biasa ke petani itu enak sekali daripada yang guru ataupun kayak saya kadang lupa petani enaknya gimana bisa cari nafkah, maksudnya menanam, bisa sekalian wiridan. Jadi misalkan kita bikin pembibitan bibitan 10.000 pohon. 10 bungkus, berarti berapa kalau 10 bungkus? 100.000. Kayak kemarin berapa bungkus kemarin? 2 bungkus, berarti 4.000 ya. Kan kemarin bikin tray kan? Iya. Setiap kali masuk bisa bismillah atau sallallahu alaihi wasallam. Jadi double. Sallallahu alaihi wasallam. Jadi sungkan nanti itu. Masa ini ada nabi disebut, masa aku makan itu bibitnya. Kemarin mengeluhnya kan banyak ulat. Masa ada nabi di sini, ada capnya nabi, masa aku makan, sungkan. Paling tidak gitu. Jadi hadirkan. Maaf, jadi double kita berusaha tani sambil itu ataupun pas nyangkul bikin bedengan Allah gitu. Jadi paling tidak meskipun nanti adzan lupa ya, tapi kan hati hadir kan gitu. Jadi paling tidak gini. Jadi enak sekali memang petani itu. Beda kalau kita mengajar masuk di kelas ngumus fisika, nggak mungkin kita ngumus fisika MS kuadrat sambil Allah, nggak mungkin kan. Makanya kalau petani-petani itu makanya dia lebih berkah hasilnya. Itu jadi sarjana mungkin ini yang berhasil katakan petani semua. Orang tuanya kita lihat sekarang itu ya. Jadi banyak. Itu makanya hati memang harus di situ, nggak boleh setengah-setengah. Jadi ini yang baru belajar katanya ya. Tapi insya Allah sudah bagus itu. Nanti kalau lanjut itu nanti mungkin kita ada forum, ada kelompok-kelompok kecil
nanti budidayanya kita belajar, marketingnya belajar, ada yang jadi apa, ataupun di sini ada yang apa, ini masalah racun, beliau juga sudah tobat ini. Makanya dulu nggak begini kalau cerita. Iya, dulu kan bagaimana? petani. Jadi dia konsumen, akhirnya dia jadi petugasnya bisi. Malah malang melintang sampai Bali ke biasa statusnya. Thailand. Iya, statusnya pokoknya hedon-hedon. Akhirnya kemarin ketemu apa? Ujungnya balik ke petani. Itu Mi, sampai kemanapun lebih enak jadi petani. Enak kan? Lebih enak. Itu jadi sudah klimaksnya itu. Klimaks, saya juga gitu, klimaks saya di Rumbia. Kakak pilkada dipindah ke sini, kayak sudah down gitu loh. Tapi tetap, insya Allah tetap. Saya meskipun gini, dulu itu gini bukan mutasi. Dulu itu penyegaran, saya kan di Tombobulu. Pas waktunya kampanye nggak pernah mau. Kalau ada kampanye saya datang, cuma saya nggak mau kampanye. Tapi bagus-bagus itu tanaman. Pas Kadis datang, Dinda nggak butuh nih penyuluh di sini. Iya. Di hatiku, pas tapi di Bali itu kan karena saya nggak mau itu kan, semua saya datangi semua. Aku bilang, saya lo kayak gini, kalau saya pilih si A, ini padahal petaninya si B, saya nggak dibikinkan kopi, ngapain pusing? Makanya saya nggak mau pusing, itu, saya datangi semua, biar dimanapun dapat kopi, dapat teh. Iya, Saya begitu. betul. Jadi kalau mau ya saya bikinkan panggung, silakan. Intinya di persiapan. Saya ke petani-petani, ayo bagusin semua itu tanamannya, yang kurang seperti apa, saya carikan informasi dan tapi insya Allah gini, jadi Jeneponto itu apalagi Rumbia, memang nggak akan habis. Ada itu anaknya petani di Palantikang, Pak Kamli kenal, kita desa mana? Desa mana di? Desa Rumbia. Rumbia, ada anaknya petani di Palantikang, namanya Pak Kamli, Pak Kumis. Kayaknya ini duriannya banyak sekali itu. Beliau bidikannya Akfok. Dulu itu saya mengiring kalau cerita beliau. Dulu awal kenal rumahnya kayak mau ngobo, tapi nggak tahu. Tapi memang apa ya? Tapi anaknya 2 sekolah di Bantaeng, dipegangi laptop dua-duanya. Saya kaget. Kalau lihat ya memang mungkin masih belum mau ini, tapi pada saat saya kenal kondisi apa sekilas seperti itu, tapi anaknya dua-duanya dipegangi laptop. Saya kok bayangkan seperti itu nih, maksudnya pengorbanan seorang petani ya, kadang gitu. Nah, setelah dia kakaknya saya carikan sekolah sekolah di mana itu di Mongowali, bagian logam di Politeknik Logam. Sekarang lagi di Cina ini 6 bulan. Jadi dia habis 3 tahun sekolah, diangkat di pengusahaan, dikasih pilihan sekolah atau jadi karyawan, diangkat. Dia sudah supervisor, posisinya anak petani di Rumbia ini, di Mongowali. Dia itu atasannya yang Cina itu, soalnya di manajer apapun nggak boleh kalau orang sini kan, orang Indo. Makanya dia ini lagi dikirim 6 bulan ke ini. Anaknya petani. Betul. Adiknya juga begitu, kemarin sampai ke ITB apa. Jadi Rumbia itu tidak akan habis. Sisa teman-teman yang di sini, tapi kalau kalau ke sana ada punya potensi, dicarikan kemana nanti kuliah atau apa-apa, dia akan mampu itu di sana banyak sekali bibit-bibit yang bisa kita dampingi. Dan juga tengah kali juga saya ada pemuda tani magang di Banyuwangi 8 bulan. Banyuwangi Kak ya? Sekarang ada satu ponakannya juga ada satu di sana, diajari gimana bertani ala Jepang. Ala Jepang. Mulai jam 6 bangun, itu sandalnya nggak boleh bolak-balik, disiplin gimana, caranya gimana. Pas pulang ke Jeneponto, yang satu itu dia bikin, tapi balik sekali iklimnya belum terbentuk. Pulang ke sini, dia bikin pepaya California. Dia praktekkan apa yang dia dapat. California, tapi harganya itu tadi kalah sama pedagang. Tiap hari dibeli cuma 3.000. Kembali persoalan harga Kak ya? Masalah harga. Jadi dia itu dibeli bagus hasilnya besar-besar, beli cuma 3-4 ribu. 3-4 ribu. Akhirnya dia 2 kali tanam berhenti, tapi alhamdulillah dia sekarang berhasil di ayam. Di Bukulu ada itu anggotanya Pak Ahmad Yainuddin, dia sudah mungkin 1.000 ekor ayamnya. Cuma gini aja. Jadi intinya meskipun dari kampung, sekolah SD SMP, dia keluar, diajak disiplin apapun, mampu itu. Karena dia sudah passionnya terbentuk.
Itu. Jadi kita semua mesti ada titik terendah, tapi kalau kita Iya, berkolaborasi, kita berorganisasi kelompok akan sama-sama enak, tanggung sama-sama, sedih tanggung sama-sama. Siap kakak. Oke, terima kasih. Siapa tahu ada ya mau ditambahkan dari narasumber. Ya, silakan. Laku tambah-tambah sih kayak dari jo ero anak muda aku sumpah. Iya. Dari apa jo anak muda dari ratian dari Pandara di. Pandara. Iya. Iya. Pengalamanku pun ero ni tambah-tambah lahang ana susah-susah tenaga ya tina terbatas ki coba-coba mini pantamai teknologi. Ya, teknologi minimal talun rupan tu nak kulle luar ni jama. Pertama pengolahan tanah. Maka rua alat semprot. Yang ketiga alat siram. Jadi Tekan menjuto penjelasan pernah kalau pengolah sekarang saya tahu ada itu merek dagang namanya Firman. traktor kecil kan? Iya, lengkap ki. Kultivator. Iya kultivator tapi niat mi pa ngisu jene na, niat mi pak bedena, niat mi pamasambul sana. Harga kira-kira kurang lebih 25 juta. Iya. Nah, kalaupun misalnya anak taurung kaku agak kekurangan kejeri modal ini dinas pertaniannya. Iya. Ya, salah. Tapi syarat ada kelompok. Ada kelompok, harus ada kelompok. Jadi bikin kelompok tani. Iya, bikin kelompok tani. Terus alat apalagi alat siram. Kita lihat potensi air. Kalau banyak air kita pakai sprinkle. Kincir kah biasa nasak buto. Iya, kincir, sprinkle. Kalau air dibeli itu irigasi tetes. Selandrip, tetes kah? Iya, tetes. Ya. Terus alat semprot jo nago sumpai bos kani ren ji. Iya. Salanji ni sawah mangi-mangi jadi tena nama lah. Tena dengge, di denge anu kopo. Ada dua gunanya itu kita pakai kocor itu alat itu lagi. Insyaallah dari sekarang misalnya 1/4 hektar bisa itu 1 hektar lebih mudah lagi. Iya. Tapi itu dulu utama biasa, itu yang tiga alat. Salah. Iya apanya itu? Iya. Kalau spray macam-macam sih. Iya. Anjo salah anuan je. Kalau dari anunya kan dari apa motornya ada yang pakai mesin pakai bensin ada listrik jadi ada yang pakai baterai ada bisa pakai sancing bisa juga pakai sancing pakai tabung gas juga bisa bisa juga bisa pakai 12 volt simple ya. Kemudian untuk sumpah aku ya Ibu Irate yang inak kene rumbia terus tapi utama dari pribadiku kapunya budidaya singkam mangkumami. Betul. Tapi kendalaku di pasar. Karena tenan ki sempak balu ko dong. Ketenjo di sayuran masalah itu berapa macam kirim tak tahu hitung masalahnya. Nah, jadi begitu kita hadapi masalah panen lagi. Batu mai amusaran jo padang non dulu untuk harga lambat kan. Kenyataan Budi. Ya, jadi anak muda aku pekerjaan rumah lagi itu jangan mau seperti saya. Ya, karena di mana-mana ada pertemuan semua yang mengatakan bahwa kalau petaninya kaya, lebih kaya pedagangnya. Kalau petaninya miskin, tetap kaya pedagangnya. Jadi minimal kaya pedagangmu, kau juga kaya. Iya.
Demikian dan saya kembalikan ke. Jadi bagaimana ke penanya, sudah puas atau masih ada yang bertanya? Oh, Dengali mau lanjutkan dulu? Enggak, oh silakan. Andi, silakan. Iya. Tes. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja terkait dengan apa yang disampaikan oleh Om Anca terkait dengan cabai rawit. Seperti yang dijelaskan tadi bahwa untuk mengurangi hama yang terseram dalam suatu tanaman cabai itu pencegahan. Nah, maksud saya, pertanyaan saya di sini adalah, kan di kampung kami banyak petani yang paham terkait cara penanganannya, tapi masih tidak mau berbagi ilmu. Begitu seperti apa yang dikatakan, pun mali penfungisida, tapi lagi merekna. Jadi itu yang terjadi di kampung kami. Nah, mumpung hadir forum ini, bagaimana kakak-kakak dari atas bahwa bisa memberi apa-apa namanya itu, mulai dari kalau cabai kan mulai masuk pengolahan lahan, masa vegetatif, generatif, pembuahan. Ya, seperti itu. Nah, itu kekurangannya kami di sana. Selain dari tak ada hujan, ya minim dari ilmu terkait dengan pencegahan. Kami kemarin dikabari Om Amca, kebetulan saya di Makassar. Ini telepon karena motor kena main bahasa Ladaya. Jadi kami ke Makassar naik dari air dari sungai. Dari sungai diisi tandom pakai mobil pickup lalu dibasai. Nah, itu yang pertama. Supaya kami berpikir bahwa daripada rugi puluhan juta, mending rugi jutaan, karena itu prinsip kami. Makanya kami ambil tindakan supaya hidup kembali, karena hampir ke 40 hari tidak kena air hujan.